Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslimun. Wa an Abi Umamah lan saking sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking sahabat Abu Umamah. Qala dawu sapa sahabat Abu Umamah sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu iku ngendika sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah oleh ngendika Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u padha maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa innahu mongko temen sedune maca Qur'an ya'ti bakal teka yaumal qiyamah ing dalem besok dina kiamat. Syafi'an halinya fa'ati mitulungi li ashabihi marang wong sing maca Quran. Rawahu sing riwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya membaca Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Maka perintah membaca Al-Quran ini ya bagi orang Islam ini wajib. Jadi setiap muslim itu pernah saya sampaikan, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu haknya orang Islam secara umum itu minimal khatam 2 kali setiap 1 tahun. Itu bagi orang umum. Kalau bagi penghafal Quran itu ini tetap wajib menjaga terus setiap saat. Kalau yang secara umum yang paling bagus itu seminggu sekali khatam. Jadi setiap malam Jumat khatam, hari Sabtu mulai lagi, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat khatam lagi terus sampai mati. Bagi penghafal Quran, maka akan memberikan syafaat ini dalam satu sisi hadis ini fadilah keutamaan Quran nanti pada hari kiamat yang mana tidak ada yang bisa menolong, tidak ada pertolongan bagi siapapun kecuali Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang membaca. Di sini baik yang hamilul Quran maupun yang tidak, umum sifatnya. Jadi untuk selalu membaca, apalagi kita orang Islam, banyak hadis fadilah keutamaan baca Quran. Bahkan mulai di alam kubur yang menemani itu ya Qurannya itu di dekat kepalanya. Kita tahu bagaimana orang ketika kita semua kan tetap akan masuk ke sana kan, mau ndak mau, siap ndak siap, tua muda, besar kecil, laki perempuan, semuanya tetap kan akan ke sana, siap ndak siap, seneng ndak seneng. Jasad kita ditaruh di kuburan, dipepetkan di tanah, kemudian ditutup papan sendirian dalam keadaan gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada teman siapa-siapa. Yang tadi pagi masih cekikak-cekikik sama temannya pun juga tidak mungkin mengikuti, sendiri. Maka dalam keadaan gelap gulita sendiri dibangunkan, kemudian datanglah malaikat, maka yang membela ya Qur'annya itu. Bukan yang membela itu temennya dulu yang cekikak-cekikik kelihatannya enggak. Yang membela uangnya enggak, pangkat jabatannya enggak, apa-apanya enggak. Yang kelihatannya di dunia sebagai penolong,
Enggak, kalau di dunia itu kan penolong kan kadangkala enggak semuanya. Kadangkala karena ada maunya. Tapi kalau Quran abadi. Maka di antara doa kita itu Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di dunia ini sebagai qarin, teman dekat. Karena memang sebaik-baik teman ya Quran itu. Dan ini bukan hanya teori. Kalau Quran ini benar-benar teman dohir batin, dohiron wa batinan. Kalau manusia itu kan kalau ada maunya toh. Apalagi zaman akhir, kalau ada kepentingannya toh kan itu. Kalau Quran enggak. Benar-benar qarin, sebagai teman dekat. Wa fil qabri munisa, dan jadikanlah Al-Quran di kubur ini sebagai apa, pengaring-aring, sing tukang ngaring-ngaringi, bahasa Indonesianya apa, yang memberikan kenyamanan, kedamaian. Ya hanya Al-Quran. Temen dulu satu kos-kosan enggak, satu kamar enggak, bahkan istri enggak, suami enggak. Nah, boleh jadi malah yang di atas bumi dengan yang di bawah bumi beda. Di atas bumi masih cekikak-cekikik, yang di bawah bumi nangis gerung-gerung, enggak denger. Quran ya ini tentunya kan akan yakin ketika sudah terjadi. Sedangkan perkara ghaib ini kan tidak harus dibuktikan, karena manusia ketika masih hidup di dunia ini rata-rata perlu bukti baru percaya. Sedangkan perkara ghaib, bukti nggak bukti kan harus yakin. Kalau nggak yakin berarti imannya patut dipertanyakan. Maka ketika kita itu bisa datang keyakinan, ketika kita benar-benar konsentrasi tawajuh, kita itu membangun kecintaan terhadap Al-Quran itu seperti apa? Pengorbanan. Kalau tanpa pengorbanan nggak ada yang namanya tertanam dalam hati. Nggak ada, bohong, hanya di mulut. Karena ketika kita itu, hati kita itu bisa timbul kecintaan terhadap Al-Quran, memang perlu pengorbanan. Nanti ada cinta tanpa pengorbanan, modal dengkul, bohong. Sama dengan Al-Quran, ketika kita ini sudah dipilih oleh Allah Ta'ala belajar Al-Quran, kenapa hati saya ini kok masih galau dengan Al-Quran, kok belum tumbuh rasa kecintaan, apa salah saya, apa kurang saya? Kurangnya kurang pengorbanan itu tadi, sehingga tidak tertanam di dalam hati. Yang lainnya lebih dicintai daripada Quran itu tadi. Maka Quran nanti ketika sudah di alam kubur, kenapa menjauh? Ya karena dulu cintamu itu cinta palsu, hanya cinta di lambe saja, di bibir saja, di mulut saja. Hatimu nggak ada kecintaan sama sekali. Kan itu. Ya tetap akan berhujjah kan nantinya. Maka kita kan selalu doa sama Allah, ya Allah tanamkanlah dalam hati kami ya Allah kecintaan terhadap kitab sucimu, terhadap Al-Quran ya Allah. Minta terus, minta dan minta, minta dan minta terus kok. Doa Quran itu. Karena juga yang memberikan kecintaan dalam hati kita ya Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita tertanam di dalam hati kita kecintaan, ada keterikatan, ada keterkaitan, ada keterpautan, ada ketersambungan. Walaupun dalam aktivitas apapun. Jangan ngantuk, ngaduk. Ngaji ngantuk, jangan diulang. Kalau main-main nggak ngantuk, ngaji ngantuk. Malaikat menyaksikan semua, jangan ngantuk. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi syafaat kita harapannya itu toh. Coba kita mau pakai tiket apa coba dalam perjalanan kita. Perjalanan kita itu kan belum tentu sampai besok kan di dunia ini.
Siapa yang bisa menjamin sampai besok? Boleh jadi nanti tidur itu bablas, tiba-tiba besok sudah di bawah bumi. Siapa yang menjamin coba? Nggak ada yang menjamin. Tapi kalau diri kita ada keterikatan dengan Quran, udah punya tiket kita masuk dan menjadi hujjah kan itu. Maka sebenarnya kehidupan di dunia itu gak main-main sebenarnya. Dan juga menentukan kan itu. Walaupun kehidupan dunia itu penuh dengan permainan, kan sering saya sampaikan lahun walaibun. Dunia itu hanya penuh dengan permainan dan sia-sia, fata morgana, etok-etok. Kehidupan yang kebanyakan teori. Orang hidup di dunia, kehidupan yang hanya penuh dengan casing, sampul. Padahal menentukan itu. Makanya berapa banyak manusia kadang-kala malah serius terhadap kehidupan yang penuh dengan permainan, sedangkan kehidupan akhirat yang sungguhan malah main-main. Nah, itu anehnya manusia. Kehidupan dunia itu penuh dengan permainan, tapi malah disikapi dengan serius banget, sedangkan kehidupan akhirat yang sungguhan malah disikapi dengan main-main. Itulah manusia. Aneh bin ajaib kan itu. Nah, pentingnya kita itu orang Quran benar-benar harus mempelajari hal-hal apa yang ada di dalam Al-Quran. Minta terus sama Allah Ta'ala, doa terus, ya Allah, tanamkanlah kecintaan dalam hati kami, sehingga kami ada hubungan selalu dengan Quran. Dan inilah satu-satunya andalan. Mau ngandalkan apa lagi kita zaman akhir? Ngandalkan ilmu, kayaknya jauh. Ngandalkan pengorbanan harta benda, apalagi. Ngandalkan apa semua? Kalah semua dengan orang-orang dahulu kita itu. Kita hidup di akhir zaman. Ya, termasuk salah satunya itu punya tiket. Bahasan itu punya tiket dengan Quran itu. Walaupun tidak hanya sebatas kita membaca, karena tahapan-tahapan dengan belajar membaca, menghafal, memahami, kita tahu tentang isi, tentang tafsirnya, sambil di situ wajib untuk kita amalkan, kita sampaikan, linasyril Quran, untuk menyebarkan Quran, kan itu Quran. Maka orang-orang Yahudi itu sebenarnya pun juga banyak yang mempelajari Quran, tapi hanya untuk menghancurkan niatnya. Nah, kita orang Islam yang mana kita kitab suci kita kadang-kala dengan Quran itu tak pernah membuka. Kalau kita survei coba orang Islam, berapa banyak orang Islam tidak pernah baca Quran seumur hidup, bahkan malah ada pegang mushaf aja nggak pernah. Bagaimana dia tahu isi Al-Quran kan itu? Dan nanti kan ditanya itu ketika sendirian, ditanya malaikat Munkar Nakir, wa ma kita buka aku kitabnya apa? Quran. Malaikat, mana buktinya? Otomatis. Maka perlunya kita ini pertama, ya Allah, minta sama Allah Ta'ala, minta dan minta terus, ya Allah, semoga Engkau tanamkan dalam hati kami kecintaan Al-Quran, sehingga kami tidak akan lepas dengan Al-Quran, tidak main-main lagi dengan Quran, ya Allah. Karena satu-satunya tiket itu. Dan itu tidak hanya di alam kubur, sampai nanti pada hari kiamat, syafi'an. Nah, kita tahu dibocori Kanjeng Nabi bagaimana kisi-kisi dari Allah Ta'ala, kisi-kisi dari Kanjeng Nabi, dahsyatnya hari kiamat kan. Sedangkan kita ini sudah kadung jadi manusia, mau tidak mau, siap tidak siap, tetap akan sampai kan kita itu. Dan kita tidak akan pernah berubah jadi kambing sapi, enggak. Kalau kambing sapi mati udah selesai urusannya. Kalau manusia ketika mati justru awal daripada urusan yang sebenarnya. Urusannya sebenarnya ketika meninggalkan dunia kan. Bukan ketika di dunia, bukan. Dunia itu urusannya urusan kecil-kecil. Tapi menentukan itu tadi.
Maka di sini dikatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi yang bersabda, hadisnya riwayat Imam Muslim, sahih. Nah, sekarang seberapa banyak, seberapa berat, seberapa ukuran kita yakin ini dawuh Kanjeng Nabi, berita dari Kanjeng Nabi. Maka untuk meyakini tentang hadis ini juga perlu pengorbanan. Dan pengorbanan itu sebenarnya enggak simpel ataupun enggak mudah, harus terus. Kenapa saya dulu salah satunya ngambil jurusan hadis itu? Dulu diakibatkan penasaran pertama kali. Memang ternyata belajar hadis itu satu, susahnya minta ampun. Yang kedua, berat. Yang ketiga, tapi nikmat juga. Yang keempat, harapannya kalau hadis ini, yaitu tadi, siapa tahu kita ini belajar hadis, membaca hadis, mendengar hadis, ada cantolan walaupun toh sedikit sampai kepada Rasulullah. Saya secara pribadi sudah ngaji fikih sama hadis, senang hadis, walaupun beratnya ketika kita tahu kita belum mampu untuk mengamalkan, tapi kita tetap niat. Lo hadis 6 tahun 7 tahun ya, duduk belajar hadis itu. Kenikmatan ada, harapannya kita ini mendapatkan syafaat Rasulullah lewat sabda-sabda beliau. Nah, apalagi kita dipilih oleh Allah duduk mempelajari Al-Quran, berarti syafaat Allah langsung lewat kitab sucinya. Maka harus kita yakinkan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini rajulin atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa 'an ibni Umar, dan riwayatakan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putrane sahabat Umar bin Khattab, namanya Abdullah, putrane sahabat Umar Amirul Mukminin, sukunya Quraisy, termasuk lakopnya Abu Abdurrahman karena beliau punya putra namanya Abdurrahman. Nama ibunya sahabat siapa? Abdullah bin Umar, namanya Zainab binti Mal'un. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang masyhur, salah satu sahabat yang ahli ilmu, karena termasuk sahabat yang diberi hak veto oleh Rasulullah untuk berfatwa, karena tidak semua sahabat Nabi ahli ilmu. Enggak semua sahabat Nabi itu ahli ilmu, enggak. Karena 124.000 sahabat itu kan ada orang yang artinya orang awam tapi sahabat. Tapi yang ahli ilmu hanya beberapa yang diberi rekomendasi Rasulullah untuk berfatwa, untuk mengajarkan ilmu. Nah, salah satunya sahabat Ibnu Umar atau namanya Abdullah bin Umar. Sahabat Ibnu Umar ini termasuk mulai sejak kecil. Beliau itu kan dilahirkan tahun ketiga dari kenabian. Artinya setelah Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi, tahun ketiga beliau lahir. Dan beliau termasuk ikut hijrah itu umurnya baru 12 tahun. Itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Berarti umurnya berapa? 74 Hijriah. Berarti 74 ditambah 10. Karena Nabi hijrah kan tahun 13 dari kenabian. Disitulah awal mulai tahun hijriah toh. Hitung-hitungannya biar di matematika kalah karo aku. Lah ya toh? Kalau beliau wafat umur tahun 74 Hijriah, sedangkan beliaunya itu lahir tahun 3 dari kenabian, berarti tambah 10. Karena Nabi hijrah tahun ke-13 dari kenabian. Dari mana? Ya karena Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Sedangkan di Mekah itu selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kita harus memahami sejarah sedikit-sedikit juga, jangan sejarah yang lain, sejarah Kanjeng Nabi. Harus biar datang kecintaan. Sedikit-sedikit kita umatnya tahu tentang sejarahnya Nabi, sejarahnya para sahabat. Pasti tetap beda kita ini. Karena yang namanya kecintaan kita itu ya tertanam di dalam hati kita kan. Cintaan terhadap Nabi, cintaan terhadap Al-Quran. Nggak bisa teori-teori itu nggak bisa. Benar-benar harus tertanam dalam hati kita. Ya, salah satunya itu tadi kita senang dengan sejarah perjalanan Kanjeng Nabi. Orang itu zaman sekarang itu anak-anak muda itu ngefan pemain sepak bola aja tahu sejarah perjalanan hidupnya, biografinya aja hafal, ya kan? Contoh biografinya si R7 kan hafal toh? Hafal kan? Lahirnya tahun piro, kaosnya nomor piro, gajinya seminggu piro, bojone piro, anaknya piro, saiki nang klub endi, nang Arab Saudi melu klub di kan hafal kan? Hafal ra? Nggak hafal. Itu anak-anak sekarang. Tapi ketika ditanya tentang biografi Kanjeng Nabi nggak tahu. Makanya bacaan itu penting juga kita. Kalau zaman dulu dikatakan kutu buku, baca, tergantung apa yang dibaca. Senangannya baca komik, senangannya baca ini ya suwi-suwi wae. Fata Morgana. Kalau baca sejarah Nabi, dapat syafaat Kanjeng Nabi, datang kecintaan kepada Nabi, kan ya? Nah, sering saya menyampaikan, bahkan sholawatan itu loh. Saya sering menyampaikan, kamu itu sholawatan itu udah baik, padahal sholawatan itu hanya salah satu media supaya ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Ya cuma sholawatan juga-juga tanda malah tambah maksiat. Kalau manfaatnya babar belas. Makanya pada senang sholawatan, tapi kalau ngaji mau. Karena apa yang nempel setan, bukan sholawatannya, bukan. Ya seneng kan. Yang salah bukan sholawatannya. Beliau hijrah umur 12. Umur kok 12? Ketika 10 ya. Ya umur 10 tahun, bukan 12. Karena tahun ketiga ditambah 10 kan 13 kan. Umur 10 tahun. Ngono ora mbok elekno aku jare matematikamu sosok. Umur 10 tahun. Hijrah. Radhiya muga-muga ngridhoi sapa Allah anhuma saking sahabat Ibnu Umar lan sahabat Umar. Kenapa anhuma? Ini kembalinya rujuknya kepada sahabat Abdullah dan sahabat Umar bapaknya itu. Makanya anhuma. Makanya ketika baca itu, baca apa itu taklim habis isya itu dimutolaah dulu, dibaca dulu sebelumnya. Kalau perempuan itu anha, kalau laki-laki anhu, kalau dua anhuma, kalau banyak anhum. Kalau seandainya ulama ya rahmatullah alaih kan, jangan keliru, itu salah ucap nanti ya salah arti kan. Itu kalau taklim itu loh.
Makanya saya sudah bilang, yang jadi petugas taklim kalau bisa sebelumnya dimutolaah, dibaca 3 kali. Jadi sehingga ketika membaca kita ini sudah memahami walaupun sedikit ada yang masuk dalam hati. Jangan hanya baca tok walaupun bacaan kita lancar tapi nggak masuk dalam hati. Walaupun kita tidak spesifik belajar hadis, tetapi ketika kita sering membaca hadis, maka kita ini tetap dapat ilmu itu. Sebenarnya enak sambil jalan, tapi embuh ada. Ya kan mutolaah, cuma mutolaah, tapi kan aku mau komik itu sudah serawek. Mau hadis, rasa-rasa. Jangan. Aku lho jek mutolaah. Bengi turu jek tak kok pergi mutolaah. Ih. Nah, kamu tolak piye wong sesuk ngaji, nang majelis taklim ngaji. Nah, mutolaah. Kamu kan gak enak tanggung jawab apa-apa, maksudnya dalam arti ya tanggung jawab urung akeh. Mutolaah sithik, rangkaian sithik. Ini bareng ini dimutolaah sekali. Oh iya. Kalau perlu diamal bisa untuk bahan. Oh, hafal beberapa hadis tentang fadilah Quran kan ini. Jadi perkembangannya ketika kita membaca syarahnya kan. Di sini riwayat Imam Muslim, kita cari syarah Sahih Muslim, syarahnya Imam Nawawi atau syarahnya Imam Bukhari hadis Bukhari, syarahnya kita ambil syarah kitab karangan Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari, sehingga bisa kita kembangkan sambil jalan sebenarnya bisa tambah ilmu 1, 2, 3. Artinya di samping kita menghafal Quran, belajar Quran, hadis yang hubungannya dengan Quran. La hasada anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi la hasada. Ora ana drengki iku maujud, ora ana iri iku maujud illa fitnata ini kejaba ing dalem perkara loro, ing dalem rong perkara. Rajulin yaku sijine wong lanang, maksudnya wong lanang di sini ya lanang wadon karena isim nakira. Bukan isim ma'rifah. Kalau isim nakirah kata-kata rojulin itu berarti lanang wadon. Tapi makna secara bahasa wong lanang. Tapi bukan berarti wong wadon enggak. Bukan, ya tetap iya katut di dalamnya. Atahu kang maringi ing rajul sapa Allah Al-Qur'an ing Qur'an. Wa anu tawi rajul iku yaqumu jumenengaken sapa rajul bi kelawan Qur'an ana al-laili. Ora ing dalem wektu bengi sepanjang malam, wa ana an-nahar sepanjang siang. Wa rajulin lan kaping pindho iku wong lanang atahu kang maringi ing rajul sapa Allah malan ing bondo. Wa hale utawi rajul iku yungfikuhu nginfakaken sapa rajul ing bondo ana alailin sepanjang wengi wa ana an-nahar lan sepanjang siang. Rawahu riwayataken hadis sapa Al-Bukhari wa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak ada iri kecuali di dalam 2 perkara. Iri maksudnya di sini ghibthah. Jadi bukan iri yang dilarang. Bedanya apa antara hasad yang sebenarnya dengan ghibthah? Ghibthah itu ghin ba ghibtatun ta. Dia menginginkan sesuatu yang ada pada diri saudaranya tetapi tanpa mengharapkan hilangnya perkara tersebut dari saudaranya. Itu ghibthah. Jadi artinya di sini keinginan yang positif.
Artinya ada dua iri yang diperbolehkan. Yang tanda kutip iri ghibthah itu tadi, yaitu yang pertama seseorang yang Allah beri Quran, kemudian dia orang tadi membacanya siang dan malam, menjaganya siang dan malam. Nah itu boleh diiri. Ini kok ada temen siang deres, malam deres, siang deres, malam deres, berjibaku hanya dengan Quran. Nah itu boleh diiri, artinya iri deresnya, iri menjaga Qurannya, iri belajar Qurannya, bukan iri jengkel, iri dengki, menyimpan permusuhan, bukan. Itu malah bahaya. Ya Allah, semoga Engkau beri seperti yang Engkau berikan kepada teman saya ya Allah, supaya saya bisa meniru ya Allah, tanpa menginginkan nikmat yang ada pada diri teman itu hilang. Kalau menginginkan nikmat yang ada pada diri temannya itu hilang, itu namanya iri dengki, derengki itu tadi. Nah, itu haram. Umpamanya ya Allah, semoga Engkau beri saya seperti dia, dan supaya dia ini jadi bodoh, nah itu jadi lambat, nah itu nggak boleh. Kalau berpacu musabaqah, nah itu boleh. Ketika ada temennya, umpamanya disalib temennya, kemudian dia sebel sama temennya, nah ini nggak boleh, setan namanya. Itu setan, iblis. Tetapi hanya untuk memacu supaya kita ini semangat terus, nah itu boleh. Itu fadl, anugerah dari Allah Ta'ala. Makanya kita juga harus hati-hati, bukannya orang belajar Quran gak digoda, wow malah tambah goda nih, iblis itu marem-marem. Semakin kita itu belajar yang benar, maka semakin iblisnya itu yang kelas-kelas jenderal, kelas kopral orang kanggu. Jangan dikira orang belajar Quran gak digoda iblis. Iblisnya harus berpangkat-pangkat malah. Jadi godaan itu macam-macam, supaya males, supaya ragu, supaya berangan-angan, panjang angan-angan, supaya hanya menghayal, supaya macam-macam. Iblisnya itu. Saya tak terus nanti kalau sudah khatam, iblis. Saya tak terus nanti kalau sudah begini dan begitu, iblis. Saya tak sungguh-sungguh nanti kalau sudah tercapai begini dan iblis. Jadi iblis itu lebih canggih, berilmu kan. Iblis dengan malaikat, malaikat itu kalah aslinya, karena iblis itu berilmu. Makanya di situ kenapa ketika di surga itu iblis merasa paling, karena memang berilmu. Tapi dilaknat oleh Allah itu karena ulahnya sendiri itu tadi, termasuk karena iri sama siapa ya, Nabi Adam itu. Nah, kita juga harus hati-hati. Jadi bukan berarti penyakit hati itu jauh. Justru kita rawan juga dengan penyakit hati. Iri dengan teman sehingga kita membenci. Nah, itu iblis. Akhirnya, karena iblis kan selalu nggak terima. Pokoknya iblis itu satu menggoda, dua menyesatkan. Targetnya hanya dua itu iblis, nggak yang lainnya, menggoda dan menyesatkan. Nah, itu. Makanya pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika zikir didatangi iblis, maka kemudian di situ mimbo-mimbo mengaku menjadi Tuhan. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, sekarang aku halalkan bagimu, ahallallahu lakal muharramat, sekarang aku halalkan bagimu perkara-perkara yang aku haramkan. Tapi Syekh Abdul Qadir karena memang sambung batinnya kuat dengan para guru-gurunya, Syekh Abdul Qadir
Saya gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini, gurunya guru saya ini, gurunya guru saya ini, sambung, dan tidak pernah diajarkan perkara yang sudah diharamkan menjadi dihalalkan. Maka di situ kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, ikhlaq ya la'in, hancur wahai pengecut, kurang ajar kamu, hancur wahai laknat. Ternyata iblis. Kemudian pergi sehingga hilang seperti asap. Kalau di dalam itu kitab Nurul Burhani, kitab manakib itu, pernah ngaji manakib apa belum? Zaman SMP kelas 1 khatam Nurul Burhani itu bagus juga tentang manakib. Manakib itu artinya sejarah. Jadi yang pertama adalah boleh kita itu menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain tanpa kita menginginkan kenikmatan hilang dari orang lain itu tadi. Satu adalah orang yang diberi Al-Quran yang selalu dijaga, dibaca siang dan malam. Boleh. Tuh. Kemudian yang kedua, warajulin atahullahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, seseorang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta benda, yang mana harta bendanya diinfakkan di jalan Allah Ta'ala siang dan malam. Boleh. Kepengin kaya wong sugih, tapi wong sing sugih mau dinggo perjuangan menginfakkan di jalan Allah Ta'ala siang dan malam. Boleh. Cuma ngepengin sugih tok, nggak apa sugih tok tapi ora bisa menikmati. Nah, makanya ketika orang itu diuji dengan harta benda itu kan juga rawan juga aslinya. Tinggal keniatannya untuk apa. Kalau untuk agama masih bisa untuk hujah. Kalau untuk pajangan, hisapnya panjang. Makanya kenapa para ulama-ulama dulu memang udah diniatkan semua seluruh hidupnya untuk perjuangan agama di jalan Allah Ta'ala, karena lepas, pengen lepas semuanya dari hisab itu tadi. Walaupun secara dohir harta benda ada, tapi keniatannya itu tadi. Rawahu riwayataken hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi dapat kita ambil pelajaran, boleh kita menginginkan yang boleh kita inginkan, sing boleh awake dhewe meri iki mung cuma karo wong loro tok. Sak liyane iki meri dosa kabeh. Meri gak bener lho. Siji meri karo wong Quran, sing Qur'ane wis pokoke dijaga yang boleh kita meri. Yang kedua meri karo sugih wong sing nggo agama. Boleh kita meri. Saliyane kuwi ya wis empuh, gak ono jaminan. Nah, intinya itu. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.